Terima kasih teman-teman sudah klik video ini. Kali ini kita akan bahas tentang perpangkatan dan bentuk akar. Ini materi kelas 9 dan sengaja Pak bahas materi ini karena memang ini materi yang sebenarnya materi pengulangan yang harus kalian pelajari. Sebelum kita masuk dalam proses pengerjaannya, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran itu apa. Tujuan pembelajaran kalian yang pertama itu yakni mengidentifikasi perkalian atau perpangkatan dengan basis yang sama dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi perkalian perpangkatan pada bilangan berpangkat dengan benar. Oke, kita masuk di ini ada 6 materi pokok yang kalian akan dapat di bab 1, yaitu bilangan berpangkat sederhana, perkalian pada bilangan berpangkat, terus yang ketiga itu pembagian pada bilangan berpangkat, setelah itu pangkat 0, pangkat negatif, dan pangkat pecahan, setelah itu bentuk akar, dan yang terakhir notasi ilmiah. Sekarang kita akan coba bahas dua materi, yakni itu itu bilangan berpangkat sederhana dengan perkalian pada bilangan berpangkat. Oke, kita masuk dalam suku pertama itu bilangan berpangkat sederhana. Oke, ini teorinya, ya prakteknya belum. Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Jika A bilangan real, maka N adalah bilangan bulat positif. A pangkat N ini ya dibaca A pangkat N ya. A ini N-nya. Jadi kita baca A pangkat N. Didefinisikan A sebanyak N kali. Atau bisa dituliskan seperti ini. A ini kita bisa definisikan N ini sebanyak A berapa kali. Contohnya ini A kan A1, 2, 3. A-nya ada 3, kita bisa tulis itu dengan A pangkat 3. Nah, begini, A pangkat 3. Kalau misalnya N-nya ada 4, ya berarti kita bisa tulis itu sama dengan A pangkat dengan 4. Oke. Nah, untuk semua A ini itu sebanyak suku ke N kayak yang sudah dijelaskan tadi. A sebanyak suku ke N. Nah, keterangannya kalian bisa lihat A yang ini sebagai bilangan pokok, N yang ini sebagai ini N harusnya ya, N ini bukan B. N ini sebagai bilangan pangkat atau eksponen, dan A pangkat N ini bilangan berpangkat, disebut bilangan berpangkat. Oke, kita masuk contoh soal. Nah, kita lihat tadi rumus yang tadi yang ini ya, A pangkat N. A pangkat N. Ingat, A pangkat N itu berarti A kali A kali A kali A sebanyak N kali. Misalnya kayak ini, 2 pangkat 5 berarti 2-nya A, N-nya 5. Jadi kalau kita kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, N-nya kita sudah tahu 2, 1, 2, 3, 4, 5. Ini A-nya. Nah, A-nya yang ini. Setelah itu N-nya yang kita sebut, yang ini sudah sebanyak 5 kali. Jadi 2 pangkat 5, hasilnya 32. Begitu seterusnya. Sama juga yang seperti ini. Sama juga dengan 2 kali min 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 2. Nah, ini kan ada 5. Jadi kita bisa sebut, karena Pak tulis min A pangkat 5, berarti kita bisa tulis itu min 2 dipangkatkan dengan 5. Oke, nah sudah. Nah, ini contoh soalnya, kalian bisa lihat, terus kalian bisa kerjakan. Dan untuk anak-anak yang Pak kasih tugas, besok kalian bisa kumpul. Ini tugasnya, besoknya kalian kumpul. Oke, kita masuk di perkalian pada bilangan berpangkat. Ini pengertiannya.
untuk menentukan hasil perkalian dua buah bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya sama adalah dengan menambah eksponennya. Ini ada 3 rumus, kalian bisa tulis terus kalian simpan. A pangkat N kali A pangkat N itu bisa kita jabarkan jadi A pangkat M ditambah N. Kalau di sini kali berarti perpangkatannya kita bisa jumlahkan. Jadi A pangkat M kali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N. Oke, ini rumus pertama. Rumus kedua, kalau misalkan A dalam kurung A pangkat M dipangkatkan N, ingat ya kalau dalam kurung itu bacanya A pangkat M dipangkatkan N itu sama dengan, kita bisa jabarkan jadi A pangkat M kali N ya. Kalau misalkan A pangkat M dipangkatkan N, kita bisa jabarkan jadi A pangkat M kali N. Sudah? Ini rumus yang kedua. Oke, kita masuk rumus yang ketiga. Kalau ada kayak gini, A, ini harusnya B ya, sorry, ini B ya. A kali B dipangkatkan N, itu kita bisa buat jadi ini B ya. Oke, A pangkat N kali B pangkat N. Kalau ada soalnya berbentuk A kali B pangkat N, itu kita bisa jabarkan jadi A pangkat N kali B pangkat N. Nah, ini keterangannya. A yang ini sebagai bilangan pokok 1, B ini sebagai bilangan pokok 2, N yang ini sebagai pangkat atau eksponen, M yang ini itu sebagai pangkat atau eksponen yang kedua. Oke, sudah. Kita masuk contoh soal. Nah, kita lihat ini. Contoh soal pertama. 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 4. Lihat. Bentuknya 3 kali 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 4. Lihat, ada tidak yang rumusnya sama seperti itu. Nah, ini ada A pangkat M kali A pangkat N. Kita bisa buat jadi A pangkat M tambah N. Nah, ini dia. Jadi kita bisa buat 3, ini kan M, ini N, jadi M tambah N. Nah, lihat ini. Jadi 3 pangkat 3 tambah 4 sama dengan 3 pangkat 7. Hasilnya ini. Kalian bisa pakai kalkulator bisa. Setelah itu ini kalian bisa lihat nomor 2-nya juga. Rumusnya soalnya 4 pangkat 3 dipangkatkan 2. Sorry agak jauh. Itu kita bisa lihat. Nah, ini ada rumusnya. A pangkat M dipangkatkan N. Ini 4 pangkat 3 dipangkatkan 2. Kita bisa buat jadi 4 pangkat 3 dikali 2. 4A dipangkat M kali N. 4 yang ini 3 dikali dengan 2. Hasilnya 4, 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi 4 pangkat 6. Hasilnya kalian bisa cari di kalkulator. Setelah itu juga ini sama juga. 2 kali 5 dipangkatkan 3. A kali B dipangkatkan dengan N. Tinggal kasih pisah sudah, sama kayak gini juga. A kali B pangkat N, kita bisa jabarkan jadi A pangkat N dikali B pangkat N. Nah, contohnya 2 kali 5 pangkat 3. Kita bisa kasih pisah. 2 pangkat 3 berarti A pangkat N kali 5 pangkat 3 berarti B pangkat N. Jadi ini kita bisa tahu 2 kali 3 ini berapa. 2 kali 3 ini 8. 5 pangkat 3 ini 2 pangkat 3 ini 8. 5 pangkat 3 ini 125. Hasilnya 1000. Oke? Sudah? Nah, sekarang ini contoh soal buat kalian.
buat teman-teman yang pas suruh nonton video ini bisa kumpulkan besok ya. Tugasnya ini berarti ada dua nomor ya, tugas yang pertama sama ini tugas yang kedua. Oke, bisa untuk 4 materi selanjutnya itu kita bisa bahas di kelas. Oke.